Jadi waktu terus berjalan, nggak bisa ditarik lagi ke belakang. Hari kemarin itu adalah pengalaman, hari ini itu adalah realita, kenyataan, dan hari esok itu harapan. Begitu. Dan orang persoalannya begitu. Jomblo, nikah. Oh, pusing. Orang tua jomblo. Nikah. Habis nikah apa lagi? Hah? Hamil. Oh, urus lagi. Habis hamil apa lagi? Beranak. Oh, udah punya anak, repot lagi tuh cucu satu tuh kan. Oh, bagaimana sekolahnya, PAUD apa segala macam. Sampai dia ketemu jodoh lagi, begitu kehidupan seterusnya. Jadi perubahan-perubahan yang mesti dilakukan, ini jawabannya yang terakhir di E ini, ya. Hati kita dibina, Pak. Dibina itu, ya dibina, ditumbuhkan, dipelihara, dikasih nutrisi, jangan dia lapar. Jadi nutrisi itu ada 3, ada fisik, ada pikiran, ya otak, dan ada hati. Gak boleh ini. Apa ininya, ruh maksudnya. Kalau fisik makan, minum. Kalau pikiran, ilmu, informasi. Kalau ruh, hati, itu makanannya zikir, pengajian. Itu nutrisi, Pak. Dia bisa lapar. Orang-orang gak ikut pengajian nih, hatinya, ruhnya tuh lapar. Cuman dia gak sadar. Gejalanya kelihatan, emosi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walau karihal musyrikun wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahu. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kaji kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sampai kepada episode Risalah Al-Huda yang ke-100. 100 ini memang kadang-kadang jadi angka yang favorit ya. Kita saja disuruh berzikir, sunnahkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali setiap habis sholat. Total 99 kali. Lalu disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, genap di 100. Jadi mudah-mudahan semua yang istiqomah mengikuti taklim kita di subuh ini, udah episode yang pertemuan yang ke-100 ya. Saya lupa juga tahun berapa kita mulai ini ya, acara kita 2 pekan sekali ya. Jadi alhamdulillah ini sesuai rencana kita, insya Allah nanti 100 tema ini akan kita bukukan ya. Mudah-mudahan bisa kita nikmati secara bersama. Bapak Ibu sekalian, judul kita pada pagi hari inilah mensikapi perubahan-perubahan dalam kehidupan. Jadi tidak ada yang tetap dalam hidup ini kecuali perubahan itu. Jadi hidup ini akan berubah terus. Dunia akan berubah, diri kita akan berubah. Bagaimana cara kita mengantisipasi perubahan-perubahan itu?
Banyak orang nggak tahan dengan perubahan ini dan berbagai macam reaksinya terhadap perubahan-perubahan. Ada yang bersemangat terus, ada yang menganggap bahwa tantangan kehidupan ini, ujian ini adalah sesuatu yang harus dihadapi. Dia makin bergairah, tapi ada orang yang ngalah aja. Dia minggir ke pinggir. Dulu aktif berdakwah misalnya, naudzubillah min dzalik, sekarang ngapain sih, repotin urus diri sendiri aja lah, kira-kira seperti itu. Dulu aktif ke masjid, ngapain, kan di rumah juga bisa ibadah. Muncul tuh pemikiran-pemikiran sendiri yang nggak dibimbing oleh wahyu Allah, nggak dibimbing oleh hidayah. Justru hadirnya kita di pengajian, di taklim ini adalah untuk menjaga stabilitas itu. Godaan itu banyak, Pak. Banyak godaan itu. Ada orang diberi satu ujian ya, doanya aja, dia minta sesuatu itu. Udah 8 tahun dia minta kepada Allah, belum dikabulkan sama Allah. Sampai dia pergi haji, pergi umroh beberapa kali minta kepada Allah, belum dikabulkan. Balik-balik dia murtad. Murtad ya, keluar dari Islam gitu. Nah ini kan terbalik akhirnya gitu. Suuzon kepada Allah. Bisa juga masa-masanya kita bahwa beribadah ini ada masa semangatnya, tapi ada juga masa futurnya. Setiap orang akan mengalami itu. Namun kalau ada terjadi penurunan, kita kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi ada orang sampai turun nggak mau beribadah. Saya melihat beberapa orang dulu dekat dengan saya juga. Kalau boleh dibilang, orang Tanah Abang bilang dulu sejak masjid. Asal tidak ke masjid dia ada. Yang azan dia, yang qomat dia. Memang jarang-jarang saya lihat dia jadi imam, tapi rajin betul. Nah pada suatu usia berapa dia sakit. Sakitnya nggak parah betul, cuman lama gitu nggak sembuh, nggak mau lagi ke masjid dan nggak mau sholat. Sampai anaknya bilang kepada saya, "Bang, nasihatilah bapak itu," katanya, "nggak mau sholat nih," katanya. Ngeri Pak ini. Ya, innal a'malu bi khawatimiha. Amal ini tergantung ujungnya nih, akhir penutupnya nih. Banyak orang terpesong dari jalan Allah ini, banyak, bukan sedikit. Kenapa? Dia nggak punya pertahanan. Coba lah, kalau orang hadir di Kelapa Dua ini, nggak usah Kelapa Dua, komplek Timahnya hadir aja orang pengajian pagi ini, nggak muat di masjid nih. Tapi ini kelihatan anggota tempat aja nih, wajah-wajah yang biasa. Jadi memang banyak perubahan. Ini anggota tetap ya Pak. Kalau istilah orang Madinah itu tiang masjid lah ini yang datang ini katanya. Kalau nggak datang juga ya repot masjid ini katanya. Ya. Jadi banyak orang kita lihat fenomena udah tua itu. Dan bisikan itu juga kadang-kadang datang kepada setiap orang. Bahkan kepada ulama tuh. Datang. Ini ngapain sih repot-repot itu? Bener nggak sih ada surga neraka ini? Itu kan masih ribuan tahun. Begitu digoda orang itu. Macam-macam pemikiran itu. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana Bapak Ibu menghadapinya? Nggak gampang itu. Mau ngomong sama siapa? Ngomong sama istri? Kok saya jadi ragu terhadap ngomong sama istri? Ragu terhadap surga neraka itu benar apa enggak seperti jembatan Shiratal Mustaqim itu? Ada yang begitu. Kata istrinya yang lemah juga imannya, aku juga sama banget itu. Bukan jadi bantuin suaminya, aku juga sama katanya. Masuk neraka lah kalian tuh semua, kan gitu jadinya kan. Jadi kalau ada begitu bicara sama Ustaz. Kalau nggak percaya juga ya nongkronglah seharian tuh di belakang situ tuh. Kampung yang sebenarnya, ya kan nggak jauh sini ya.
Duduk, situ berapa yang diantar itu sehari? Jawab aja lihat. Udah penuh rumah kedua, nggak ada jatah kita lagi. Udah penuh tempat tuh. Makin ke pojok aja tengok yang hebat tuh. Udah pinggir-pinggir pagar dulu lah digali orang ya. Itu masih ada kapling. Duduk di situ. Pergi ke kuburan tuh, lihat orang ditanam tuh, dan kita pasti akan seperti itu. Itu namanya hujjatun qati'atun, hujjah yang qati'ah, yang nggak bisa kita bantah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi banyak yang menggoda kita itu baik dari luar teknologi informasi, padahal kita diciptakan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh zikir terus, disuruh sholat dulu, mestinya kita ikutin semuanya. Tapi kan kita macam-macam yang kita kerjakan. Lebih banyak hal-hal yang tidak mengandung ibadah kadang-kadang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi inilah yang perlu kita bahas di evaluasi 100 Risalah Al-Huda ini, mensikapi perubahan-perubahan dalam kehidupan. Waktunya akan terus berjalan, Pak, Ibu sekalian, dan kita nggak akan tetap di sini selamanya. Allah mempergantikan hari-hari di antara manusia. Ada yang pergi, ada yang datang. Ini ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barusan masuk pesan ke WhatsApp saya, Pak Kuntoro meninggal. Orang Timah tuh paling inilah sama, untuk paling berkesan lah sama Kuntoro ini kan. Gitu. Barusan nih di RCM 74-76 umurnya. Udah berumur juga kawan tuh. Seluhut lah itu ya. Seluhut lah. Cuman Luhut masih putih rambutnya, Wak, tengok. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diampuni sama Allah ya. Jadi waktu terus berjalan, nggak bisa ditarik lagi ke belakang. Hari kemarin itu adalah pengalaman. Hari ini itu adalah realita, kenyataan, dan hari esok itu harapan. Begitu. Dan orang persoalannya begitu. Jomblo, nikah. Oh, pusing. Orang tua jomblo. Nikah. Habis nikah apa lagi? Hamil. Oh, urus lagi. Habis hamil apa lagi? Beranak. Oh, udah punya anak, repot lagi tuh sama cucu satu tuh kan. Oh, bagaimana sekolahnya, PAUD apa segala macam. Sampai dia ketemu jodoh lagi, begitu kehidupan seterusnya. Nggak berhenti dia. Kita udah berhenti, ini terus saja. Ya, nah, itu yang perlu kita ingat mati kita, Pak. Ingat persiapan kita, itu yang penting. Istiqomah. Perubahan sudah pasti terjadi. Manusia sebagai makhluk Allah yang ditugaskan mengelola bumi dan alam ini juga berkembang. Ada yang datang, ada yang pergi. Hingga tercatat hari ini sudah lebih 8 miliar manusia di muka bumi. 8 miliar. Yang meninggal karena COVID aja kemarin hampir 8 juta orang. Dikorting sama Allah. Ya, diberi ujian 8 juta orang. Perubahan-perubahan itu pasti mempengaruhi kita, baik rohani dan jasmani. Lalu bagaimana kita sebagai muslim, sebagai orang beriman menghadapi segala bentuk perubahan itu? Bagaimana kita sukses selamat hingga akhir hayat dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Ujian dan godaannya luar biasa. Ya, secara fisik aja kan kita berubah kan? Kita berubah secara fisik kan? Dari bayi, remaja, ya kan? Dewasa, ada yang tua, ya, hati juga perasaan kita muncul. Mulai waktu itu baru tersinggung waktu kecil, ngambek-ngambek, terus muncul sifat-sifat, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada hasad, ada husnuzon, tapi ada juga yang suuzon, ada yang ria, ada yang sombong. Secara ilmu juga bertambah karena kita belajar terus dari masa kecil. Minal mahdi ila lahad. Ada yang jadi sarjana S1, S2, S3. Udah dijadiin doktor dia, bukannya makin lempong, makin bengkok dia. Banyak juga yang begitu. Iya kan? Belum tentu orang jadi S3 itu jadi pintar makin dekat kepada Allah. Nggak jadi itu. Iya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat orang yang dekat kepada Allah tuh orangnya biasa-biasa saja.
Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Rubba asy'atha wa akbara madfu'an bil abwab, lau aqsama 'ala Allah la barrahu." Kata Rasulullah SAW, bisa jadi kau lihat orang pun yang kusut aja, berdebu, yang ditolak dari pintu-pintu. Kalau dia datang ke rumah orang, orang usir dia, kayak pengemis. Tapi lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah nggak pernah tolak. Allah kalau dia minta kepada Allah, Allah nggak pernah tolak permintaan. Ya. Bisa jadi orang itu sederhana saja, nggak ada mewah, nggak ada hidup berkecukupan, tapi dia hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat. Akidah kita mulai dari mengenal Allah, belajar ayat-ayat Allah, mulai muncul simpati, dan tambah terus, Pak. Jangan dikerdilkan. Ya, dikasih gizinya itu dipenuhi sampai kepada cinta kepada Allah, sampai kepada beribadah kepada Allah. Ibadah mulai dari ibadah yang ringan, ibadah rukun Islam yang ringan-ringan, sampai belajar puasa, belajar sholat, sampai kepada zakat, haji, berjihad. Nah, itu semuanya mempengaruhi kita. Pada sisi lain ada perubahan kondisi eksternal, ya, sangatlah berbeda hari ini dengan masa yang lalu. Sebelum tahun 48 Israel itu nggak ada Israel. Yang namanya negara Israel itu nggak ada. Tapi mereka sudah berkeinginan. Pada tahun 1897 diadakan konferensi Zionis di PAL, masuk di situ. Theodor Herzl mengatakan negara Yahudi Zionis. Dia usahakan masuk ke parlemen Inggris, masuk mempengaruhi sampai Inggris menjajah Palestina. Pada 1917 Inggris membuat suatu perjanjian deklarasi Balfour namanya, di mana yang dinyatakan tempat mukimnya orang Yahudi itu adalah di Palestina. Makin merajalela lah orang-orang Yahudi sampai merampok, merampas dalam perlindungan Inggris. Pada tahun 1948 atas konspirasi 3 negara, Inggris, Amerika, dan Uni Soviet, terwujudlah negara Israel. Lihat aja perlakuan sampai sekarang. Gaza itu isinya tanah-tanah gembur aja, udah bangunan itu udah habis, masih dikejar orang itu, coba. Terakhir kemarin berita itu ada satu sekolah tempat pengungsian, ibu-ibu, orang tua dan anak-anak masuk bentar lagi diberondongnya semua, semua, nggak peduli dia anak-anak. Dia bilang cari Hamas katanya gitu. Ini berubah. Perang dunia pertama ada tokohnya, perang dunia kedua. Ada yang tahu nggak? Perang dunia kedua ini berapa yang mati? 50 juta orang mati perang dunia kedua. Dan event organizer itu cuma 5. 1 Hitler, 2 Churchill, Mussolini, Hirohito, dan Eisenhower. Yang nanti menggantikan siapa? Roosevelt, digantikan Roosevelt. 5 orang berulah di dunia ini, 50 juta orang mati, Pak. Jadi ini semua kita pelajari. Banyak juga negara-negara, dulu ada blok barat, blok timur, sekarang udah nggak ada. Itu namanya after Cold War, setelah perang dingin. Ada perestroika, Uni Soviet pecah menjadi negara-negara asal, tapi sudah dikerjainnya 70 tahun. Saya pernah berkunjung ke Ukraina sebelum perang ini. Muslimnya juga banyak di situ. Jadi rupanya orang-orang Uni Soviet yang pintar-pintar dari mana nih, dari pemuka-pemukanya, termasuk Edward Shevardnadze dulu tuh, pakar-pakar ilmu nuklir itu asalnya dari Ukraina.
Jadi makanya mereka gengsi juga orang Ukraina nih, karena orang-orang pintarnya berasal dari situ. Ya, jadi kayak apa tuh peperangan masa dulu. Ya. Saya melihat antenanya itu ada 300 meter, masih antena lama tuh kalau ada orang elektronik ngaku ngerti itu. Antena Yagi itu 300 meter panjang dan tingginya ke atas itu ada 100 meter, dibuat jaringan begitu. Adanya tuh di dekat Kiev ya, ibu kotanya Ukraina yang sekarang juga babak belur itu. Berubah peta itu, setelah itu pecah, ada bom di Hiroshima dan Nagasaki, itu nuklir itu sebetulnya, dibilang bom atom. Percobaan nuklir pertama kepada makhluk itu adalah di Nagasaki. Nah itu juga mempengaruhi sejarah dunia. Ya, Jepang akhirnya yang tadinya luar biasa kejamnya, ya, sampai ke negeri kita bertekuk lutut, kalah sama sekutu. Itu Berlin hancur, 2 juta orang terkurung di kota Berlin, dikepung oleh Rusia karena Hitler itu nyerang Rusia sebelumnya. Jadi ini perang nih, betul lah kata malaikat loh. Apakah engkau akan menciptakan suatu makhluk yang suka menumpahkan darah, ya kan? Kan kehidupan begitu. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, mereka itu akan menumpahkan hobi menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Jadi itu berubah Bapak Ibu sekalian. Ada negara-negara tergolong komunis, udah melemah tapi sekarang itu. Tapi sistem Karl Marx-nya sosialis masih dipakai. Jangan dikira, ya katakanlah seperti Cina. Cina itu dia sospolnya, sosial politiknya komunis, tapi ekonomi kapitalis banget. Dulu kan ideologinya itu diambil dari Stalin. Jadi ideolog awalnya itu adalah Lenin. Lenin ini pun belajar dari orang lain seperti di Rusia itu. Dialah yang dari Karl Marx itu, ide Karl Marx itulah yang dipakai oleh Stalin. Dibuatnya jadi komunis. Karena melihat itu sukses Stalin mencengkram Uni Soviet, maka Cina buatlah mau cetung itu komunis juga karena rakyat Cina sangat banyak. Nah ini semuanya masuk di pikiran kita, di pelajaran kita. Ya sekarang walaupun Jepang itu sistem sosial itu mirip sosialis, mirip Karl Marx. Jadi kalau dilihat di Jepang tuh perbedaan gaji antara top manajer dengan yang bawah tuh nggak beda-beda jauh. Beda dengan Indonesia ini kapitalis betul nih. Ada yang gajinya 30 miliar sebulan di Indonesia ini, tapi ada yang gajinya 700.000 rupiah sebulan. Itu Indonesia. Kalau di Jepang nggak terjadi. Itu mereka ekonomi mereka sosialis. Perancis sosialis itu Marxis, ideologi Marxis itu. Perancis juga pakai yang begitu. Banyak negara-negara Eropa secara sistem kemasyarakatan mereka sosialisme dan partai sosialisme menguat. Nah itu yang disebut dengan New Left ya, kiri baru. Nah, dulu petanya itu adalah Amerika Rusia, perang nuklir, itu ideologi komunis. Sekarang enggak, mereka udah nyatu. Sekarang justru yang jadi ribut itu antara Cina sama Amerika. Kenapa? Karena fulus. Diam-diam Amerika melejit ekonominya, sementara Amerika sibuk perang. Cina mana mau perang deh? Ya, Cina, lu orang oke, ya bayarlah, itu aja dia Cina, ya. Sampai ke opungnya Pak Ketua juga, macam itu juga pengaruh juga ya, semua dari Cina di bawah. Nah, di ini kita juga berbeda, jadi nggak ada lagi nih Barat sama Timur tuh sudah nyatu ya. Politik nasional, regional, internasional. Dulu Indonesia dijajah ratusan tahun, merdeka, terjadi perubahan politik, G30 SPKI, penguasa berganti, Soeharto 32 tahun, berubah kan?
Banyak lagi tuh, teknologi informasi, IT. IT kan mengagetkan kita. Ditemukannya dua unsur kimia itu, silikon dan germanium. Ini yang membuat alat-alat elektronik ini canggih. Sehingga dunia ini bagaikan the world is flat, kata Thomas L. Friedman tuh. Dunia ini rata, tersambung, connected each other, sambung. Apa yang terjadi di Palestina ini macam live tiap hari kita lihat, nggak habis-habis itu YouTube. Pagi-pagi itu dulu, siapa yang ketembak nih? Berapa korban? Tiap hari macam tetangga aja yang lagi perang tuh, ya. Nah, itu teknologi informasi. Budaya ini saling mempengaruhi, karena budaya kita lemah, dihajar semuanya. Dari Korea datang, dari India datang, dari Cina datang, dari Amerika apalagi. Gaya hidup, gaya mobil, gaya bicara. Ada yang, ya kita orang timur kan biasa sopan-sopan, ya kan, bicara gitu. Ini depannya, bisa. Kenapa nggak diadain meja lagi? Ntar digubuk-gubuk kata KPU, ntar digubuk-gubuk ke meja. Jadi makanya nggak diadain meja. Ada aja meja digubuk. Emosional ya. Namanya juga pengen ya. Berubah semuanya, militer semuanya. Caranya ada drone lagi sekarang kan. Jadi kan drone tuh bawa bom juga rupanya. Jadi bawanya bom tuh dilihat, ada tentara ngumpul di bawah, dijatuhnya cas. Mati di bawah lagi ngumpul. Hamas pun ternyata punya teknologi itu, pakai drone ya. Saya puluhan ribu roket coba tuh walaupun ya banyak yang gagal, tapi ada juga yang berhasil ditembakkan ke Tel Aviv itu bawanya gimana, itu dari mana dibawa tuh barang tuh? Lewat terowongan sempit, kan panjang tuh satu. Kalau diketahuan Mesir itu kerjasama sama Israel. Pengawas perbatasan itu Mossad, lolos tuh barang Jawa. Luar biasa ya. Pemakaru. Memang janji Allah Israel itu mau dihancurkan. Mudah-mudahan. Sebutin amin dong. Amin. Amin ya. Ini nggak ada hubungan mengapa sama capres ya. Nah ini tentu akan mempengaruhi. Atau juga ini perubahan iklim, bencana. Ini berapa hari ini udah panas betul kan? Atau saya yang kepanasan? Betul. Jadi ini perlu diketahui Bapak Ibu, ini matahari lagi di selatan khatulistiwa. Australia lagi musim panas puncaknya. Jadi yang dekat-dekat selatan ini, Pulau Jawa ini panas lah gitu. Ya, yang kalau utara itu baru sejuknya karena lagi musim dingin di utara. Lagi puncak musim dingin, ntar lagi kan buku-buku salju udah turun ya, di Jerman udah turun salju. Nah, ini berganti-ganti dia. Nanti kalau dia naik ke utara tuh di bulan Juni, Mei, di sini pula yang kedinginan itu. Ya, yang di selatan. Perubahan iklim, polusi, Chernobyl. Nah, Chernobyl itu di Ukraina itu lah. Masuk saya ke kebun-kebun Chernobyl itu, diundang di situ, masuk. Apelnya itu merah-merah, Pak. Nggak boleh dipetik. Karena dia sudah terkontaminasi radiasi nuklir. Kita lewat tuh harus pas jalurnya, nggak boleh. Itu kita bawa alat ukur. Sebab tahu kalau kena radiasi seperti apa? Jadi sinar itu ada sinar alfa namanya, ada sinar beta, ada sinar gamma. Yang namanya sinar alfa itu ronsen. Pernah di ronsen rata-rata kan kelihatan tuh tubuh orang tuh dalamnya tulang-tulangnya kan ronsen. Tapi ada sinar beta namanya, lebih tajam lagi daripada itu. Nah sinar gamma, sinar ronsen itu kalau kalingan tembok nggak bisa. Kalau sinar gamma itu dia menembus semuanya, mau tembok, mau besi, mau ketemu sama dia. Itu sinar gamma, itulah dia bom nuklir itu, bom atom itu. Dia sinar gamma. Jadi kalau kita kena,
darah kita ini terionisasi, itu bahasa ilmiahnya terionisasi. Rasanya gimana? Kesetrum semuanya. Kayak orang disetrum, tuh mati, tuh mati, tuh sinar gamma, sinarnya nggak kelihatan. Dan itu yang sasaran jauh, sasaran dekat otomatis mati. Jadi kalau orang jatuhkan satu bom di tengah pendudukan padat itu 300.000 orang serentak mati itu. Sudah disimulasikan itu 300.000 orang. Coba lihat film pemboman Hiroshima itu. Ada orang lagi duduk gini Pak, terus meledak di nggak jauh itu apa bom itu, dia kena sinarnya. Ini orang hilang, bahasa ini disappear gitu, hilang, dan tinggal bayangannya doang di tembok itu, bayangannya doang. Orangnya nggak ada, nggak jadi debu, nggak jadi, hilang aja. Itu sinar gamma. Baik, itu dunia ya, itu yang pembangun. Terus gimana dengan kita? Nah, ini dia masuk kita. Jadi pelihara dan jaga kebaikan yang sudah ada. Kata Buya Hamka, yang ada ini sudah menjadi harapan. Seberapa kita rajin kita ke masjid, pelihara. Berpikir kita pelihara, dijaga itu. Jangan sampai turun. Paling enggak jaga yang ada. Puasa lancar, ya kan? Bisa kita ngaji di sini, masjid segede ini, secantik ini, secakep ini. Luar biasa. Orang di musola udah bau, ada bau pesingnya karena nempel mau WC. Kita WC-nya nggak tahu nyari di pojok sana atau di bawah. Luar biasa karunia Allah. Kalau orang udah lama tinggal sini, tahunya masjid ini kayak apa di bawah dulu kan? Pagi-pagi jam 7 masih ada yang tidur depan situ ya. Allah beri karunia makmurkan masjid. Jadi kata Rasulullah SAW, ahabul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa inqal. Amal yang paling disuka itu yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Dia bawa duit ke masjid itu cuma 5.000, 10.000, tapi tiap hari, tiap subuh dia masuk aja ke kota. Itu dicintai oleh Allah. Daripada satu gepok tapi 10 tahun sekali. Saya nyumbang tadi 50.000 Ustaz. Iya, udah berapa tahun? 9 tahun yang lalu udah. Ya. Padahal itu untuk melatih kita berpisah dengan dunia. Dan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Ini riwayat Muslim juga. Janganlah remehkan kebaikan itu walau sekecil apapun, walaupun cuma senyum sama saudaramu. Senyum kita sama saudara, ketemu, assalamualaikum, salam, tetangga, istri itu disenyumin Pak, jangan diceperutin terus, jaimin terus. Istri siapa yang disenyumin? Istri sendiri. Jangan sama istri orang ramah betul, sama istri sendiri jaim, jarang senyum ya. Udah tua Ustaz, dia pun jarang senyumnya sekarang. Dikit-dikit lah dia ketahui senyumnya. Jadi sesungguhnya Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi saya ingin menggambarkan dunia berubah, diri kita berubah, bagaimana kita mensikapinya. Pertama, amal-amal itu continue. Jangan sampai futur habis. Kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Ya, bukan soal nasib materi saja, tapi akhlak, usaha kita ya memberikan supaya kita senantiasa menjadi orang baik yang dapat hidayah, karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya bukan engkaulah yang memberikan hidayah kepada orang-orang kau cintai, kau sayangi, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Kalian tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kalian cintai. Hidayah datangnya dari Allah. Lalu siapa orang-orang yang Allah kehendaki tersebut? Yaitu orang-orang yang menginginkan, berusaha mendapatkan hidayah. Dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang menjauh dari hidayah Allah, dan mereka memilih kesesatan. Allah itu tidak pernah, saya beberapa kali ulang di sini,
Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Hambanya itu yang menyimpang. Wah, ini ayat ini. Dzalika bima qaddamat wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Yang demikian itu sebabkan perbuatan mereka dua tangan mereka. Dan Allah tak pernah menzalimi hambanya. Kalau orang bersungguh-sungguh mencari hidayah, nggak mungkin Allah sesatkan. Tapi dengan keikhlasan ya. Udah ibadah terus masuk neraka, udah jatuh. Enggak, Allah nggak zalim. Yang penting jangan maksiat aja kita. Hindari maksiat. Taat dan pokok-pokok kan ringan. Insya Allah masuk surga. Namun kita harus bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi untuk mencari petunjuk Allah itu bersungguh-sungguh. Ini ada pengalaman Muhammad bin Munkadir ulama salaf soleh, dikenal soleh. Sampai Imam Malik berkomentar, Muhammad bin Munkadir ini ulama salaf, jika kami berada di sekitar Munkadir, kami merasa kecil sebab soleh, kesolehan beliau. Ya, dan ingat nih, apa kata Muhammad bin Munkadir? Jahadtu nafsi arba'ina sanata hatta istaqamah. Saya berjihad bersungguh-sungguh 40 tahun lamanya. 40 tahun Pak, baru saya ini istiqomah. 40 tahun. Ini baru ngaji sekali dua kali. Ustaz, kok saya belum istiqomah? Baru sekali dua kali. Muhammad bin Munkadir, ulama salaf bergaul dengan Imam Malik 40 tahun dia berjuang. Jadi dia istiqomah. Jadi istiqomah ini dilatih Pak. Tetap lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Tiap hari itu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ngerti gak itu artinya? Bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani, bukan jalan orang kaum murkai, maunya jalan Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada, Solihin. Itu artinya ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, kita pahami, kita jalani. Oh Ustaz, sekali-kali kan boleh dong nonton Coldplay, ya enggak? Pasang di masjid terus. Nah, ini mulai orang masjid nonton Coldplay. Nah, coba tuh. Kira-kira mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan itu? Jadi hati kita ini bisa berkarat Pak. Ya, inna hadhil qulub dalam hadis lain tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahu al-ma qila ya Rasulullah wa ma jila'uha ya Rasulullah qala qiraatul Qur'an wa dzikrul maut kasratu dzikrul maut wa tilawatil Qur'an. Jadi kata Rasulullah SAW, hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi terkena air. Ya. Jadi kalau lama nggak kita bina, hati itu berkarat Pak. Semangat kita itu menurun. Nah, membina itu di sini, di masjid, di pengajian. Bergaul dengan orang-orang soleh, dengarkan penjelasan Al-Quran dan hadis. Kalau nggak, hati kita berkarat, malas kita. Ada contohnya Bani Israel nanti. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Dengan banyak ingat mati. Yang kedua, dengan banyak baca Al-Quran. Digerusnya karat itu. Kalau nggak, dia makin tebal karatnya Pak. Susah hidayah itu masuk lagi. Nah, inilah peran-peran penting dari para mujadid ya. Allah mengutus mujadid kata Rasulullah setiap saat. Mujadid maknanya pembaharu. Bukan bikin yang baru-baru. Dia balikin tuh ke yang asli. Karena ini udah pada nyimpang, pada orang berbohong. Ya, mereka mengajarkan sunnah dan membuang kedustaan-kedustaannya. Banyak tuh mujadid. Ulama zaman dulu, ya, termasuk sebetulnya Abdullah bin Abdul Wahab itu kan sebenarnya ulama mujadid ya. Cuma terlalu banyak fitnah kepada dia. Imam Ahmad, Abu Daud, itu kan mujadid pembaharu. Cuman kita tinggal sepotong-sepotong sehingga kita nggak tahu tuh apa sejarahnya. Terus orang menuduh Wahabi, Wasabi. Pokoknya asal nggak sesuai yang dilakukan sama kiainya, Wahabi. Nggak begitu kita belajar Islam ini. Baca dulu apa yang dilakukannya. Ya. Jadi
Ya mungkin ada sebagian ulama kurang pas ya, seperti ulama Syria yang mendukung Hafiz Asad ya. Dia mendukung Hafiz Asad. Cuman tujuan dia tuh supaya Hafiz Asad nggak makin kejam sama umat Islam. Tapi orang melihatnya dia bersatu sama Tauhid gitu. Tapi di sisi lain fatwa-fatwanya bagus. Orang banyak mengkritik soal dia dekat dengan Hafiz Asad, Bashar Asad aja. Misalnya begitu. Nah kita harus adil. Banyak juga orang bilang, banyak orang berhenti pengajian, tahu nggak? Kenapa dia sekarang nggak ngaji? Saya kecewa sama Ustaz. Kenapa kecewa? Oh dia dia lihat ada melakukan satu kesalahan. Kesalahan itu enggak satu kesalahan yang prinsip ya. Jadi waktu Ustaz itu lagi sholat, dia lihat ya, kadang-kadang Ustaz sholat gini ingat ayatnya, kepalanya gini kan, matanya gitu, jangan sholatnya nggak ke tempat sujud, matanya berhenti dia ngaji. Jadi ada orang kecewa macam itu, nggak nanya kenapa Ustaz kayak gitu, coba tanya, dijelasin sama dia. Orang sunnah memang menghadap ke tempat sujud ya. Tapi kalau kita perhatikan juga Imam Masjid Haram itu, termasuk saya lihat Juhani itu agak lurus pandangannya. Kenapa? Dia mengingat ayat itu dan sudah jatuh sama dirinya. Jadi memang nggak batal asal dia lurus itu latar, tapi dia kadang-kadang mengingat ayat itu juga depan ngadepin orang banyak loh ya, nggak biasa-biasa bisa kencing di celana itu Pak. Lo mengingat ayat bangun tidur gitu kalau nggak biasa. Coba nggak jadi imam sekali-sekali, bukan sesuatu yang belum lagi tajwid, belum lagi makhrajnya. Ini lingkungan Baitul Quran nih, kita nggak mungkin sembarangan baca ayat nih kan. Banyak nih habisnya. Ada orang kecewa gitu, kenapa Ustaz? Dia kawin lagi Ustaz. Kawin lagi. Kawin ya. Kecewa dia nggak mau ngaji lagi karena Ustaz tuh kawin lagi. Urusan lu apa orang kawin lagi? Islam membolehkan ya. Diomongin kemana-mana, nggak mau ngaji. Ya, kalau nggak sanggup ya nggak usah juga mau musuh orang. Di kita ini kan begitu-begitu tuh jadi persoalan ya. Jadi maksud saya adalah ada orang kecewa sama Ustaz. Orang yang berzina, pelacur didiamin aja tuh. Jadi akhirnya apa? Naudzubillah, dia menjauh dari masjid. Jadi masjid dimusuhinya. Satu ustaz dia masalah, satu masjid dimusuhi sama dia. Dia menganggap dirinya benar, ya. Jadi ada mujaddid, ada tadi saya katakan siapa? Syekh. Kita belum baca sejarah dia, apa yang dilakukan sama dia. Jadi saya juga berpikir kenapa yang umroh nih ya, kan keras tuh orang tuh kan, tahu nggak? Bukan askarnya itu loh, orang-orang salafi yang itu memang dia petugas itu, yang dia pakai ini aja nih merah, kalau enggak dia coklat nih warna ininya nih, warna sorbannya. Itu kalau ada orang macam-macam ditabok sama dia, Allah. Kalau nggak ada orang begitu Pak di Masjid Haram, banyak macam-macam kejadian tuh. Segala macam ibadah yang nggak ada dasarnya dikerjain di situ Pak. Saya pernah lihat orang tuh sholat ngadepin tiang masjid. Ini Masjid Haram, itu Ka'bah di situ dia ngadep sini Pak. Dipindah lagi kita berarti ini ngadep tiap tiang tuh di situ. Ini Ka'bah di kanan ini, dari mana tuh ilmunya coba? Padahal kiblat itu adalah Ka'bah, udah depan mata dia kan. Ada nggak ngelihat kalau kita umrah tuh kain putih panjang tuh dijemur? Dengar nggak? Tahu nggak apa? Kain kafan. Siapa yang mengerjain? India ini macam-macam beragamanya tuh. Makanya kalau lagi terbang ke Eropa tuh kan lewat India tuh selalu gonjang kencang di situ. Penumpang lain tanya tuh, Pak Tif, kenapa selalu lewat sini puncak ya?
turbulennya besar gitu depan. Ya kena banyak main suling di bawah itu saya bilang. Banyak orang musyriknya. Pesawat pun goncang Pak lewat situ tuh. Ya. Jadi India ini udah muslim pun dia yang kita hormati dan muslimnya. Itulah campur-campur agama ini. Udah muslim pun mereka. Kalau ke Mekah itu dia rendam tuh air zam-zam tuh untuk diminum, untuk kesehatan, ya mandi pun sayang lah kita pakai air zam-zam gitu kan. Dia untuk merendam kain panjang, nah tuh kain udah direndam, dijemur lagi sama dia, digulung, dibawa ke India. Nah dibilang ini kalau dijadiin kain kafan nggak ada siksa kubur. Tuh, dari mana dalilnya? Nah, namanya keluarga nggak ngerti pula agama kan? Oh saya harus berbakti kepada orang tua saya kan gitu kan? Dibelinya semeter 2 meter supaya orang tuanya nggak disiksa. Ya sama lah itu ya. Sama jahilnya nggak punya dasar ilmu. Yang gitu-gitu tuh nggak usah jauh-jauh, di sini juga banyak ikut-ikutan gitu. Utang-utang. Ada orang ngutang sampai jual mobil satu-satu ditinggalin bapak dijual. Itu apa? Untuk mengundang orang sedekahan bapaknya meninggal. Dari mana dalilnya kita memaksakan diri mengundang orang sedekahan 40 hari sebagai? Justru orang tetangganya itu harus bawa makanan ke sana Pak. Orang udah susah. Ada wali songo, itu luar biasa. Ada kayak dalam negeri, ada kayak Ahmad Dahlan, Hashim Asyari, ada Buya Hamka, dikenang oleh sejarah. Baca sejarahnya Pak, kalau enggak kita salah paham. Iya kan? Gus Dur, ya Gus Dur juga adalah jasanya, tapi bukan hebat kali juga. Iya kan? Oh ini semua, pokoknya yang ngelawan Gus Durian awas, adanya juga gitu. Gus Dur juga pendapat-pendapatnya boleh kita ambil, yang bagus-bagus juga ada, ya kan? Hasan Basri, banyak ketua MUI lagi itu, ya. Mereka dicatat oleh sejarah. Jadi meskipun seorang itu belum berhasil melakukan perubahan, mujahid itu dapat pahala di sisi Allah. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya Bukhari Muslim, nanti itu ada umat paling banyak itu adalah umat Rasulullah SAW. Ada Nabi Rasul yang umatnya sedang-sedang, ada yang sedikit 1-2. Wan nabiyuna laisa ma'u ahad, kata Rasulullah. Dan ada seorang Nabi nggak ada orang ikut sama dia. Jadi ditanya sama Allah, suruh kumpul mana umatmu di padang mahsyar? Nggak ada ya Allah. Aku sudah berjuang, dia udah berjuang, dia udah berdakwah, orang nggak mau ikut, bukan berarti dia salah. Ini katanya hadis halaman 6 Bukhari Muslim yang atas, saya kutipkan. Ada nabi yang tidak punya pengikut karena pertahankan prinsip dan berusaha melakukan perubahan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab bala kepada suatu kaum meskipun di tengah-tengah mereka ada orang soleh, ahli ibadah, namun tidak melakukan perubahan dan tidak berdakwah ke sekelilingnya. Itu pentingnya kita Pak. Kita ini diselamatkan oleh Allah di Kelapa Dua ini. Coba deh, zaman dulu ini petir kayak apa di sini Pak? Iya. Ada nggak sebelum masjid ini dibangun? Ini zaman dulu kan petir, ini daerah petir nih Pak. Ini saya tinggal di Gang Impres masih kontrak gitu. Itu ada lapangan belakang banyak belum dibangun kan? Itu kalau hujan Pak, nonton tuh anak-anak itu. Petir itu sampai ke tanah itu dari atas. Wah. Bunyinya juga kita lagi tidur tuh Pak, bisa lompat dari tempat tidur tuh. Bisa betul terjadi. Saking kagetnya. Tahun berapa itu? Tahun 90 masih begitu, ya. Petir itu kencang banget. Nah, tapi memang salah satu wilayah itu apabila orangnya beriman dan beramal soleh, petir itu dikurangi sama Allah, bahkan dihilangkan. Sekarang jarang kita dengar petir ini hebat. Dulu itu memang ini mengandung logam.
daerah sini mengandung logam sehingga dia menjadi semacam grounded bagi sasaran daripada petir. Ya. Nah jadi tapi kita berdakwah. Kalau nggak berdakwah, nggak ada dakwah, nggak ada orang pengajian yang habis negeri ini, Pak. Ini dalam satu hadis, innan nasa idza ra'au al-zalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shakka aw ya'ummuhum ayya'umuhum bi'iqabi. Sesungguhnya jika manusia melihat melakukan kezaliman kemudian mereka tidak mencegah itu, maka Allah meratakan azab kepada mereka. Nah ini ada hadis Tabarani yang memang dibicarakan juga, tapi ini dimuat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Hadis ini dimuat. Jadi ada begini, ada Allah perintahkan kepada malaikat, ya, wahai malaikat turunkan azab di negeri ini dan ini. Malaikat datang ke sana, ya. Kemudian dibalik lagi Allah di situ masih ada orang yang senantiasa beribadah dan gak pernah bermaksiat. Allah tanya, apakah dia berdakwah, melakukan perubahan, menasihati lingkungannya? Tidak ya Allah. Turunkan azab alaihim kepada dia dan kepada orang yang lainnya. Karena wajah mereka lam yatama'ar bimaksiat. Ini hadisnya saya kutipkan di Tabarani. Jadi kata auhallahu ila malak minal malaikati an iqlib madinata kada wa kada. Ya Allah memerintahkan kepada malaikat turunkan azab di negeri ini dan ini. Wa ala ahliha, dan juga kepada penduduknya. Dijawab oleh malaikat, inna fiya abdaka fulanan lam ya'sika tarfata ain. Ya Allah, dibalik lagi malaikat nih bilang, ya Allah di situ ada hamba engkau yang tidak pernah maksiat, dia ibadah aja terus. Ya. Enggak pernah maksiat, satu kedipan mata pun tarfata ain itu enggak pernah. Nah kata Allah, apakah dia berdakwah? Lah. Apakah dia berdakwah? Enggak. Kata malaikat, ya qala ikbilha alaihi wa alaihim, turunkan azab di negeri itu pada dia, mulai dari rumah dia itu, Pak, dan kepada yang lainnya. Fa inna wajhahu lam yatama'ar li sa'atan qattu, ya, karena wajah mereka itu enggak pernah memerah melihat kemaksiatan. Ada orang adu ayam didiamin, ada orang minum khamar didiamin, ada orang narkoba ditonton, malah ikut dicipin. Ada orang minum, ada orang pelacuran, ya. Oke, yang lainnya silakan dibaca itu. Nah ini yang saya katakan bahwa kalau tidak dibina, di halaman 8 itu ada surat Al-Hadid, ya, halaman 8 paling atas. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu wa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya, belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang sebelumnya turunkan Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka berlalu masa yang panjang, hati mereka menjadi keras. Lama betul kita beriman, kan gitu kan? Lama betul kita beribadah ini. Padahal tujuannya kita memang diciptakan untuk beribadah. Ya, hatinya jadi keras, kemudian dia menjadi fasik. Jadi itu bertahap, Pak. Maksiat, kotor hati, tertutup, hidayah nggak masuk, mengeras dia, kemudian dikunci. Hati-hati itu. Saya ulangi ya, banyak maksiat menjadikan bintik-bintik hitam di hati, menjadi round, merata, ditutup hatinya. Setelah ditutup dikunci, dikunci keras, gak bisa lagi masuk hidayah.
Kenapa? Telah lama beriman namun tidak ada pembaruan, tidak ada refreshing. Hati mereka menjadi keras. Bila kita tidak pernah atau jarang menghadiri pengajian-pengajian, jarang baca Al-Quran, jarang itikaf, jarang berzikir, maka hati akan kering dan gelisah, lama-lama berkarat. Apalagi bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, banyak judi, maksiat, zina, narkoba, ngerumpi, ya, karena gangnya sempit, tiap sore acara ngerumpi itu sepanjang gang, ngomongin orang. Kata Rasulullah SAW, almaru ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung dari teman akrabnya, khalilnya. Maka lihat-lihatlah dengan siapa kalian berteman akrab. Cari teman lingkungan suami istri yang baik, pilih suami istri. Jangan asal menor dandanannya, asal tebar icunya. Udah. Sekarang orang banyak berjilbab, Pak. Coba cek dulu istri kita tuh. Tapi lekuk tubuhnya kelihatan, ditonjolkannya. Perempuan itu kan fitnah. Dia jalan aja jadi fitnah itu ujian ujinya. Iya kan? Yang pantatnya kelihatan mama ini. Iya kan? Laki-laki kita normal kan? Kita suka sama perempuan, pasti itu. Terpengaruh kan? Kadang-kadang banyak pakai celana pendek. Coba keluar agak lingkungan kita dikit, pakai celana pendek gitu, Pak. Hampir kelihatan celana dalamnya, Pak. Iya kan? Kita nunduk nabrak, kita lagi nyetir. Iya kan? Ya, kita laki-laki, normal aja tuh, tertarik kan? Nah, cuma jangan loncat, ini nabrak juga akhirnya karena itu kan. Jadi ini lingkungan ini ada kisah pembunuh 99. Saya nggak bacakan, Pak, panjang ini hadisnya. Ya, Tafaqun alaih Bukhari Muslim yang hadis pembunuh 99 orang. Udah berapa kali kita bahas di sini, ya. Jadi ada orang udah membunuh 99 orang. Dia tanya kepada ahli ibadah, ya. Ini hadisnya panjang. Jadi pertanyaan, fahal lahu min taubah? Saya masih bisa bertaubat nggak katanya? Fahal lahu min taubah? Saya bisa si ahli ibadah dari Bani Israel ini enak aja nih, udah membunuh 99 orang mau bertaubat. Jadi nggak bisa nih saya diterima taubat, nggak bisa, dibunuhnya pula. Ahli ibadah Bani Israel itu berapa yang dibunuh dia? Cepet. Nah, makanya tidak salah rubah ini 100 gitu. 100 dulu aja. Tapi dia ingin betul bertobat, dia pergi ke seorang alim. Nah, ini nanya kepada alim, bukan orang yang berzikir gitu. Tapi ini tak alim, banyak orang kayak gitu. Tanya kepada orang alim, tanya fas'alu ahla dzikri, kepada orang yang ahli ilmu itu. Ahli dzikri itu maknanya ahli ini, bukan pandai berzikir banyak panjang-panjang gitu, tapi dia ahli ilmu, ya, maknanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi dia bunuh 100. Dia tanya kepada orang, apakah saya bisa masih bisa bertobat? Jawabannya, ma yahulu bainaka wa bain taubat. Apa yang menghalangi kau dari bertobat? Oh, jadi masih bisa? Masih. Tapi kalau kau ingin bertobat, pergilah ke negeri anu, kampung anu. Di situ banyak orang ahli ibadah, beribadahlah sama mereka. Di sini ini daerah hitam, komplek pelacuran, miras, nah, nggak bagus, lingkungannya nggak bagus. Pergi orang itu, Pak, yang udah bunuh 100, tengah jalan wafat, meninggal dia, ya, meninggal, berebut 2 malaikat azab dan 2 malaikat dan 1 malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, ini jatahku. Kata malaikat azab, ini jatahku. Kata malaikat rahmat, dia udah berniat. Kata malaikat azab, belum nyampe. Allah mengutus malaikat jadi seorang hakim mirip manusia. Coba ukur kan,
mana yang lebih dekat antara jarak dia mulai berangkat ke tujuannya itu sampai jasadnya. Ini jarak yang paling dekat, ternyata lebih dekat 1 jengkal ke arah tujuannya. Kata Allah, ini jatahnya malaikat rahmat, dibawa Pak. Udah bunuh 100 orang, tapi sungguh-sungguh bertobat, pergi ke lingkungan yang baik, Allah terima taubat 100 orang. Ini bukan berarti kita harus membunuh 100 orang dulu baru bertaubat ya, baru sempat bertaubat. Ya, itu pelajarannya betapa pentingnya lingkungan yang bagus. Ini bi'ah lingkungan Kelapa II ini luar biasa. Nyaman kita. Kalau sudah begini kriminalitas ada, tapi nggak kayak dulu, Pak. Dulu sepeda jelek taruh depan rumah hilang, sepeda anak diangkut orang, Pak. Hah? Mobil bongkar nggak? Ya benar. Sekarang ada CCTV ya. Ada luar biasa, masjid ada, Pak. Apalagi nyaman kita nih. Hidupnya nyari apa sih? Ketenangan dan kebahagiaan kita dapatkan. Enak kumpul sama orang baik-baik, ketemu wajah-wajah, assalamualaikum, kan enak tuh, udah kayak di surga. Ya kan? Nah itu mahal, itu jauh dari perumahan-perumahan elit yang nggak kenal sama tetangganya. Ada begitu? Kita jangan begitu deh ya. Ima masih buka pintu sebelah masih kelihatan. Ada perumahan-perumahan elit nggak kenal, siapa tinggal nggak tahu saya katanya. Kita bakar kambing masih sama-sama kan, lebaran haji kan, itu hubungan-hubungan yang mahal. Kesenangan komunitas, senang bersama itu beda lagi Pak, sama senang sendirian. Samuran kebanyakan makan kambing sendirian kan, bagi-bagi sama orang senang, ya kan? Tangga. Nah, baiklah, ini yang terakhir. Jadi perubahan-perubahan yang mesti dilakukan, ini jawabannya yang terakhir di E ini, ya. Hati kita dibina, Pak. Dibina itu, ya dibina, ditumbuhkan, dipelihara, dikasih nutrisi, jangan dia lapar. Jadi nutrisi itu ada 3, ada fisik, ada pikiran, ya otak, dan ada hati. Gak boleh ini. Apa ininya, ruh maksudnya. Kalau fisik makan, minum. Kalau pikiran, ilmu, informasi. Kalau ruh, hati, itu makanannya zikir, pengajian. Itu nutrisi Pak. Dia bisa lapar. Orang-orang gak ikut pengajian nih, hatinya, ruhnya tuh lapar. Cuman dia gak sadar. Gejalanya kelihatan, emosi dia. Ya, di jalan tuh, coba lihat kayak apa orang bawa kendaraan, macam-macam pelakunya. Udah jelas sempit, nyelonong aja. Saya itu nggak ngerti ya, kadang-kadang dari gang itu kita lagi asik tuh pelan-pelan, coba aja keluar dari gang itu, nggak nengok-nengok. Aduh, Pak, itu, kalau lihat musibah yang kecelakaan digunting juga tuh Pak. Di antara mobil itu dimasuk begini, itu kalau pas itu kan gunting itu kan, prinsip gunting itu menyelisihkan dua logam ini kan, tergunting dia gitu, bukan dipotong tuh gunting Pak. Gunting itu ngambil sudut gitu. Jadi coba lihat, perhatikan gunting, cara kerja gunting di itu kan, nah dia dari sini. Kalau mobil yang guntingnya kira-kira patah berapa tuh? Aduh, naik besi ini yang beda. Kita bukan naik sepeda, mesin. Kadang-kadang kalau kita nggak bisa, kalau mengendalikannya, kita dikendalikan sama dia. Di luar kendali kita, bahaya. Ya, yakin. Ini akidah ini diperkokoh, berakar yang dalam. Usul fikih itu ada 3. Allah, Rasul, Muhammad. Nah, itu paling gak zikir kita pagi ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu 3 tuh. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, ya, al-Islam sebagai agamaku, dan Rasulullah SAW sebagai
teladanku. Itu Nabi dan teladanku. Nah, siapa yang membaca itu dan meyakininya, kata Rasulullah, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Jadi ditanamkan terus Allah. Bukan aku ridho handphoneku Samsung, aku ridho televisiku Samsung, kan gitu. Tiap bentar bangun tidur ini yang dicari. Ya, ini alat aja nih Pak. Jadi 3 tuh usul fikih. Untuk akidah itu dijaga, Allah, Rasul, al-Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang ketiga, fikrah, pemikiran, continue. Ngaji itu terus Pak. Maaf nih, saya juga masih belajar, makin bodoh rasanya. Banyak kita belum tahu lagi. Kita buka lagi kitab, kita buka lagi, kita dengar ulama-ulama besar. Allah, jauh ya. Nggak terkejar rasanya itu kalau kita kejar terus. Isi terus Pak, cas terus kita. Ya, karena bayangkan kalau muazin membaca hayal shalah, hayal falah, apa jawab kita Pak? Hah? Kalau muazin baca hayal shalah, kita mau jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita jawab itu? Kenapa Rasulullah SAW suruh kita jawab la haula wala quwwata illa billah? Sebab untuk memenuhi panggilan sholat saja Pak, itu kita minta pertolongan. La haula, tidak ada daya kekuatan, wala quwwata, kecuali kekuatan ilallah, kecuali dengan Allah. Jadi kita untuk melaksanakan itu kita butuh hidayah Allah. Kita butuh. Jangan dibiasakan, udahlah ntar lagi lah, tuh tarik selimut lagi, ya kan? Tapi orang sini nggak bisa selimut, panas gitu ya. Ibadah, pelihara keikhlasan, ya, hati berketerusan, ya, yang tadi itu continue, wa inqal. Yang terakhir, hablum minallah, jaga hablum minannas, ya. Jadi bukan hablum minallah ya kita rajin. Negara orang nggak mau, nggak berbuat baik. Orang masuk surga itu, ya kata Rasulullah SAW, karena hubungannya dengan manusia itu bagus. Ada hadisnya. Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ini kalau tadkhulul jannata bisalam. Ini kalau diambil nih, wahai manusia, tebarkan salam. Itu hablum minannas atau hablum minallah? Dengan manusia. Wa at'imut ta'am, kasih makan manusia yang membutuhkan. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas. Wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Hablum minallah atau hablum minannas? Baru yang keempat, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga. 3 hablum minannas, 1 hablum minallah untuk masuk surga. Coba. Karena perangai kita yang baik kepada manusia, itu yang masuk kita ke surga. Tapi nggak bisa kita itu utang sama manusia, bertobat sama Allah. Nggak bisa Pak. Utang manusia harus selesaikan. Bayar. Nggak sempat bayar, dia minta maaf apa? Gimana caranya supaya dia bisa, ya kan? Kalau nggak jadi panjang nanti di akhirat nanti, ya. Demikian dari yang bertepian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Si Cecep naik odong-odong, bilang cakep dong. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, salam. Bahwa setiap kejadian pasti atas izin Allah. Ya. Nah, balik setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Bagaimana kita pelajari hikmah di balik suatu kejadian? Apakah dengan intuisi atau dengan apalah? Mohon penjelasan. Ya. Ya, fenomena yang terjadi ya. Jadi Bapak bertanya, setiap
kejadian itu pasti diizinkan oleh Allah. Atas izin Allah itu terjadi, bunuh meletus kayak atau orang terbunuh dan sebagainya. Itu atau penguasa yang zalim. Itu atas izin Allah. Tapi tidak semua yang diizinkan oleh Allah diridhoi oleh Allah. Itu khutbah Jumat saya kemarin. Dan setiap yang diridhoi oleh Allah, tidak semuanya diizinkan oleh Allah terjadi, ya kan? Tidak bikin haji tiap tahun, tidak bikin umroh tiap tahun, kan? Enggak. Itu kan diridhoi oleh Allah, tapi tidak senantiasa diizinkan terjadi. Nah, tapi jangan juga berkata dia jadi presiden Ustaz karena diizinkan oleh Allah. Iya, diizinkan. Fir'aun juga diizinkan. Fir'aun lebih parah. Hitler aja diizinkan, Stalin mau cetok diizinkan berkuasa, Mussolini. Cuman yang semua diizinkan itu. Nah, kita mengambil bagaimana sebetulnya yang paling ideal itu Nabi dan Rasul, dia mustafa, pilihan. Itu yang diizinkan dan diridhoi itu Nabi dan Rasul, ya. Karena mereka dalam bimbingan wahyu. Nah, di luar itu kita harus pergi merujuk itu marojinya, mengambil referensinya kepada Al-Quran dan hadis. Kita kaca nih kejadian pandangan Al-Quran dan hadis terhadap masalah itu apa, ya kan? Kita bisa lihat orang emosional. Saya singgung kemarin emosional. Karena politik nggak boleh emosional, bahaya. Ada Raja Ali Haji, ada yang pernah kenal Raja Ali Haji? Itu kampungnya di Pulau Penyengat, Pak. Kalau yang sempat jalan ada kuburannya di situ. Raja Ali Haji ini dia hafiz Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang itu kita naik perahu 10 menit aja, murah Pak. 25.000 sudah sampai di Pulau Penyengat. Ya, ada masjidnya di situ. Nah, Raja Ali Haji inilah, jadi bahasa kita nih Pak, bahasa Melayu ini dari situ asalnya. Kenapa bukan bahasa Jawa dijadikan bahasa Indonesia? Padahal penduduk Jawa sangat besar. Dan masa kemerdekaan juga udah paling besar penduduk Pulau Jawa, apalagi sekarang. Dapilnya Pak Ketua ini Medan 33% orang Jawa tuh. Di rumah ada satu sama anak cucu. Ya, jadi orang Jawa di Medan aja 33%. Orang Melayu tinggal 7%. Saya lihat statistik BPS itu ketawa juga sih. Ya kamu Tapsel apa Toba itu 48% masih banyak lah. Cuman, nah orang Jawa mengalah waktu itu. Mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia itu mulai 1998. Itu kan ada Jong Java, ada Jong Borneo, ada Jong Celebes, kan? Jong Sumatera, kami bangsa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia itu ngalah apa orang Jawa. Kalaupun udah ketemu sesama dia tuh mertua sama istri, ya udah nggak ngerti kita roaming. Ya sama, Pak Buyung ketemu orang kampungnya, nah Aceh loh, ada Samsung nggak? Samsung nggak ada, Samsuang ada. Ya gitu bahasa namanya lebih terasa akrab kan begitu. Nah itu dari situ Pulau Penyengat, di situ ada Pak, ditulis gurindamnya itu ada 12. Jadi gurindam itu dia mencoba Al-Quran itu dibahasakan dalam 12 kalimat, namanya gurindam 12. Sampai sekarang nggak ada gurindam 13 Pak, bid'ah itu yang 31 itu. Ya. Nah soal tabligh berbicara ini, berbahasa ini, apa kata Raja Ali Haji? Siapa berkata kasar, banyak orang merasa gusar. Siapa berkata lembut, banyak orang menjadi pengikut. Kalau Pak, kalau kita kasar, orang nggak senang. Kalau kita emosional, ngelihat muka emosional aja di TV lagi, capres pula lagi, aduh, tidak boleh Pak. Saya 10 tahun ngikutin Pak SBY, 10 tahun ya, presiden partai, menteri 5 tahun, nggak pernah keluar kalimat yang, apalagi di depan publik ya,
Saya pernah lihat dia marah ada presiden nggak marah, tapi nggak keluar kata-kata kasarnya, Pak. Kalau dia ngantar tamu keluar tuh seharusnya bertugas tuh nempel gitu tuh, harus ini banget gitu. Telat, tamu pergi disusul sama Pak Presiden, baliknya dia marah. Kalian ini gimana sih katanya? Hormati tamu itu. Apa kerja kalian begini? Malu kita semua orang. Marah dia, tapi nggak keluar kata-kata ya kasar. Mana juga di sidang tuh ada satu kementerian ini, SPPD-nya dari 3 triliun setahun, luar biasa juga. Kemendiknas ini kan 20% anggarannya. Kali kalau itu masih 2.400 triliun, bagi 5 aja tuh 500 triliun lebih, itu kan dana 600 lah ya, dana untuk pendidikan. SPPD satu kementerian 3 triliun. SPPD perjalanan dinas pegawai, kemana dia habisin? Saya aja satu kementerian 33.000 orang yang digaji, habis 2,8 triliun tuh. Itu dapat juga dari luar PNBP-nya kita berhasil mengumpulkan 15 triliun setahun. Marah dia, ini kalian main-main rakyat kesusahan. Nah, ya wajar marah, itu nggak keluar kata-kata kasar. Pemimpin nggak boleh Pak emosional, sebab dia akan mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang strategis, ya kan? Kalau Putin emosian, kalau siapa Biden emosian, dipencet sama dia tombol nuklir itu kan, ya berapa ratus juta orang Pak yang meninggal. Diserangnya Eropa, diserangnya Amerika, kan dua belah pihak, masa yang diserang dia mau nyerang lagi. Jadi perang itu mudah memulainya, tapi nggak tahu kapan berakhir, ya kan? Itu kan? Gara-gara apa? Gengsi aja. Rusia perang sama mereka apa? Perang mulut kan jadinya? Nggak selesai, Putin lagi dilawan, mantan kepala KGB, ya kan? Oh marganya, mana Putin sendiri mula di Karuto, tengok namanya. Nah gitulah. Jadi Bapak, kalau sesuatu yang diizinkan itu Allah pasti terjadi. Jadi belum tentu diridhoi oleh Allah. Termasuk gejala-gejala gunung, terakhir gunung Merapi. Merapi pakai A, itu Sumatera Barat. Saya tahun 2009 naik ke atas puncak sana. Tapi memang itu nggak ada bakatnya untuk ini ya, nggak ada bakatnya untuk apa nih? Larva itu nggak ada. Itu udah habis tahun berapa gitu, karena ini itu kawahnya itu besar, udah terbuka gitu letusan. Tapi ya asap, panas bisa jadi, dan orang itu kan terbakar tuh yang berada di sekeliling situ. Dan memang 500 meter ke atas tegak lurus itu Gunung Merapi itu dia kan 2.980 kalau salah, itu 500 meter tegak lurus ke atas itu udah nggak ada vegetasi lagi, jadi batu sama pasir aja. Jadi kalau terjadi erupsi memang nggak ada tempat berlindung situ. Kan ada satu orang yang mati di sini dulu tahun berapa, itu pas dia lagi diri di dekat kawah tuh batu terbang segede gini kena kepalanya, putus Pak. Nah dibuat prasastinya aja di situ, bukan kuburan, jadi kuburan di bawah. Merapi Jawa Tengah, batuk pula dia. Ya. Ini tentara-tentara Allah nih, kalau ada menegur, Allah menegur dengan gitu Pak. Tentaranya disuruh batuk aja bingung gitu kan. Krakatau itu kan satu pertalian tuh kan. Jadi kita nih di sekitar kita nih ada makhluk Allah ya, kalau manusia udah nggak taat, ini. Dan itu sudah berapa kali terjadi. Dan manusia kalau bencana alam ini cepat lupanya. Tsunami berapa tuh dahsyat, lupa aja orang. Iya kan? Ada lagi Pak? Cukup? Satu lagi nih, semua angkat nih. Ini ada terselip
wa makaru Allah ya. Inna Allah khairul Wa makaru Allah khairul makirin. Ya. Itu seperti itu keluar adanya waktu zaman Nabi berjuang. Itu banyak sekali orang musuhnya ya. Nah, mudah-mudahan keluar di Gaza. Apa ada sekarang udah keluar di Gaza? Kasihan saudara kita. Ternyata begitu. Mudah-mudahan keluar udah. Amin. Ya, kita juga ya sangat kalau sedih luar biasa lah kita melihat Palestina di Gaza. Ini luar biasa ya. Kekejaman Israel ini pas begitu diluncurkan resolusi supaya gencatan senjata itu di Gaza, malah yang nolak Amerika, diveto sama dia. Jadi memang orang kadang-kadang nggak takut sama Israel ya, tapi takut mambahnya Israel ini. Ya hari ini ada aksi nih di Monas ya. Kalau ada yang bisa hadir silakan. Jadi mereka tuh melihat kita tuh begitu tuh, nggak usah kalian datang ke sini nyumbang di sini, tapi kami merasakan ada saudara kami di tempat lain. Wa makaru Allah khairul makirin. Ini luar biasa, Pak. Depok ini lebih luas dari Gaza itu, Pak. Depok ini kan luas. Gaza itu lebarnya cuma 5 km. Coba 5 km sampai mana? UI lewat sikit jadi. Itu Gaza itu, Pak. 5 km, ada yang 8 km, tapi ada yang 5 km, panjang 80 km. Nggak sampai dari sini ke Bogor lah kurang lebih. Dibombardir karpet tuh. Oh, dari atas nggak bisa ngelawan, dari bawah nih dituangin air. Udah lebih 2 bulan nggak selesai, Pak. Malah ribuan tentara Israel yang katanya canggih-canggih itu pakai pampers aja sih ya, diapers namanya ya. Jadi bohong tuh Israel tuh, Mossadnya bagus apa semua. Tapi Netanyahu ini keras kepala juga. Banyak tentaranya mati diprotes saudaranya. Jadi terus aja. Mati itu kan dirahasiakan. Tapi ada tuh video-video di YouTube penguburan itu. Tiap hari 2, 3, 4 yang datang tentara, bukan sipil yang mati. Dia kan pakai zikir-zikir model kita juga. Yahudi ini gitu, dia ada bacaan doa, amin, amin juga nih, Pak. Amin juga. Orang Yahudi itu jangan dikira makan babi loh, dia nggak makan babi. Yahudi itu nggak makan babi. Tapi benci sama Islam. Dan coba lihat Yahudi, dia di masjid dia mau ibadah tuh, Yahudi tuh. Tapi caranya dia ke gereja, itu nggak mau dia. Haram. Yahudi. Tapi saya melihat bagaimana dia berdasarkan agama Yahudi itu, dia yakin betul itu ajaran Islam. Ini sama dengan masa dahulu. Nah, yang sanggup menghadapi itu memang Hamas. Luar biasa. 2 bulan lebih ngintip dari sela-sela. Berapa tuh? Hamas tuh nggak banyak, Pak. Nggak sampai 10.000 pasukan itu. Gimana bangun Hamas? Jangan dibayangkan Hamas itu ditangani oleh satu negara macam Rusia gitu, ada anggaran, ada supply, ada ngutang dulu ke luar negeri. Nggak ada, ngetok sendiri. Makanannya apa? Bakar roti. Mending ada tempat bakarnya, ditaruh di bara langsung. Tomat aduk sama bawang, sama asam, udah cocol, makan. Itu makanan tentara, luar biasa. Itu pun di salah-salah bangunan yang rubuh. Jadi insya Allah kalau kita yakin, dan mereka selalu coba waktu mau nembak tank tuh, ratusan udah tank Merkavanya Israel tuh tergeletak. Belah 2 gini, Pak, dia bertingkat teteng gitu, dihajar sama anti tank oleh Hamas. Dari mana tuh senjata? Wa makaru wa makarallah. Dia bilang wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah ramata. Artinya itu kadang-kadang suka saya baca juga ayat ini. Bukan engkau yang melempar ketika kau melempar, tapi Allah lah melempar. Jadi dengan membacanya insya Allah senjata itu kan nggak besar, tuh tank itu terbelah, Pak, terangkat itu atasnya.
Kan besi baja, namanya tank baja. Ya. Sama, dulu di Afghanistan ngusir Uni Soviet itu kami cuma melemparin batu, kata mujahid itu. Kata orang Rusianya menyerah keluar dari tank. Kami dihujani dengan senjata-senjata berat. Itu ayatul rahman yang bermain. Jadi mudah-mudahan Allah berikanlah. Sekarang ini tanda-tanda kekalahan Israel itu sudah kelihatan. Walaupun dia berlaku kejam, tapi tanda-tanda kekalahannya sudah kelihatan. Mudah-mudahan Allah kalahkan mereka segera. Amin. Allah bangkrutkan itu Israel ini. Oh, memang luar biasa kita nggak tahan lah melihat bagaimana. Tapi anehnya di Indonesia ini banyak juga Yahudi Ireng ini yang membela Israel. Iya kan? Di Bitung lihat aja tuh, orang demo Pak, dipukulin Pak sampai mati. Demo bela Palestina, nggak ada apa-apa sama dia. Dia malah bawa bendera Israel tuh Pak. Ada dua, satu di Manado Bitung sana sampai yang kedua di Manokwari sana yang mengibarkan bendera Israel. Mereka dapat sumbangan dari Israel. Di Manado juga kan ada sinagog dan sebagainya. Dapat sumbangan. Bitung juga lihat. Tato nantangin, ya. Pas ketangkap rumahnya banci kaleng-kaleng aja itu. Oh, nama Mangoni ya namanya. Mangoni. Ya, katanya anti radikal. Justru itulah orang ini ngomong anti radikal. Kamu nggak mau masuk ke radikal, dia sangat radikal mereaksi orang. Di negara demokrasi orang demo itu udah izin, sah-sah saja, dan demonya kan nggak merusak, menunjukkan simpati, ya. Baik Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Ini mau berangkat ke Medan lagi nih, mohon maaf nih menjelang pemilu ini tugas kita banyak Bapak Buyung ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini bulan Januari lagi ya. Ya, Januari insya Allah nanti lah, tahun baru kita tuh. Ini remaja minta tanggal 31 saya jadwal di Medan ya, bisa apa enggak nanti coba lihat dulu, saya enggak bisa pastikan. Di Medan pun orang tahun baru juga kebetulan, bukan di sini aja ya, mereka lebih hebat lagi ya. Demikian saja, lebih kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.